PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia, akan tetapi berhaluan komunis. Mungkin alasan pertama kenapa Bung Karno tidak mau membubarkan PKI karena sejak awal Soekarno melihat bahwa komunis adalah sebuah kekuatan yang diperlukan untuk menggerakkan dan memelihara revolusi Indonesia. Pandangan yang demikian sudah lama dianut oleh Bung Karno. Pandangan Bung Karno yang dikemukakannya pada tahun 1926 ini kemudian sesudah Indonesia merdeka diwujudkannya dalam bentuk Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Bung Karno melihat ketiga aliran ini dapat dan seharusnya dipersatukan menjadi sebuah kekuatan untuk terus memutar roda revolusi Indonesia. Kalaulah Bung Karno membubarkan PKI di tahun 1965, hal itu sama dengan menghilangkan atau membuang komponen penting dalam revolusi, yaitu komunisme. Artinya, Bung Karno akan mengingkari sendiri dalil revolusi yang telah lama ada dalam pikirannya. Perlu diingat, pada masa itu Soekarno mengatakan revolusi belum selesai, dan untuk menggerakkan revolusi itu, kekuatan Nasakom harus bahu-membahu. Kemungkinan alasan kedua kenapa Soekarno tidak mau membubarkan PKI karena kedekatannya dengan negara-negara komunis, terutama RRC dan Uni Soviet. Pada masa menjelang 1965, Bung Karno masih terus menghantam negara-negara yang disebutnya neokolonialisme atau nekolim. Negara-negara nekolim yang dimaksudnya ini adalah juga negara-negara yang sangat dekat hubungannya, bahkan dilindungi oleh negara-negara imperialis kapitalis. Untuk menghadapi negara-negara nekolim ini, maka dibutuhkan bantuan dari negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan RRC. Dengan hubungan erat yang demikian, maka tidaklah mungkin Bung Karno membubarkan PKI yang pada masa itu merupakan partai komunis terkuat di luar negara-negara komunis. Setelah terjadinya tragedi berdarah Y30 September, PKI tertuduh sebagai dalang dalam gerakan tersebut. Masyarakat pun menuntut Soekarno untuk membubarkan PKI. Namun, hal tersebut tidak dilakukannya. Usai tragedi Gerakan Malam Jahanam pada 30 September 1965 itu, Letnan Kolonel Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RII di Jakarta Barat. Pada 1 Oktober 1965, pagi hari, petinggi ABRI dan beberapa tokoh sudah mengendus telah terjadi kudeta yang dilaksanakan oleh pasukan Cakrabirawa, di mana PKI tertuduh sebagai dalang gerakan tersebut. Amarah rakyat mulai berkecamuk ketika diketahui 6 orang jenderal dan 1 perwira telah diculik dan kemudian dibunuh di lubang buaya oleh pelaku kudeta yang kemudian diberi nama Gerakan 30 September atau Gestapo. Sesudah pemakaman 6 orang jenderal dan 1 perwira pertama pada tanggal 5 Oktober 1965, dengan amunisi kemarahan, massa mulai mengumandangkan tuntutan untuk PKI dibubarkan. Sebagian masyarakat pun mempunyai dendam terhadap PKI dengan cara menuntut untuk membubarkan PKI. Dendam terhadap partai pimpinan DNID itu sudah lama tersimpan, bahkan ada yang telah menyimpannya dalam hati sejak pemberontakan Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Munawar. Walaupun tuntutan pembubaran PKI telah dikumandangkan dan korban juga mulai berjatuhan, tetapi Bung Karno yang merupakan pemimpin besar revolusi belum juga bersedia dan bertindak untuk membubarkan partai tersebut. Politik yang demikian itu maka sebenarnya bukanlah satu barang yang aneh. Bahwa pemerintah Republik Indonesia merangkul kepada PKI. Bahwa saya sebagai mandataris daripada MPRS merangkul kepada PKI. Bahwa saya sebagai pemimpin besar Revolusi Indonesia merangkul kepada PKI.